Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rohman Agus Chatnika, SMM, selaku dosen Psikologi Industri, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang harapan industri tahun 2050. Kami dari kelompok 10, kelas TIK 21A, yang beranggotakan saya Ihsanuddin Nasir, sama Teh Kania Sukmatiana, dan Kang Muhammad Adrian Nurhendi. Dari diskusi kita mendapat beberapa poin-poin tentang harapan industri di tahun 2050. Seperti yang pertama, menciptakan inovasi yang kreatif yang tetap mengandalkan sumber daya handal. Yang kedua, pasar ekonomi Indonesia meluas hingga jaringan ASEAN. Yang ketiga, menjamin kualitas produk dengan evaluasi berkala dan selalu melakukan trial untuk hasil produk terbaik. Yang keempat, ekonomi zero waste atau teknologi ramah lingkungan. Yang kelima, pengurangan energi dengan pemanfaatan energi alam. Yang pertama, harapan industri di tahun 2050 dalam industri atau distribusi kendaraan. Harapan dalam industri tahun 2050 pada tahun sekarang, ruang lingkup pasar hanya terbatas dalam negeri, produksi model kendaraan kurang ramah lingkungan. Untuk di masa depan atau di tahun 2050, ruang lingkup pemasaran meluas hingga ASEAN, bahkan internasional, menciptakan inovasi yang kreatif yang tetap mengandalkan SDM handal, produksi kendaraan ramah lingkungan seperti PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, dan EV electric vehicle. Yang kedua, ada harapan industri di tahun 2050 dalam produk bahan kimia. Bahan kimia atau zat kimia yang dikenal sebagai zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan bersifat karakteristik konstan. Contohnya dalam zat kimia seperti hidrogen peroksida atau dengan rumus kimia H2O2. Harapan dalam industri kimia. Tahun sekarang, kualitas produk tidak dapat bersaing secara internasional. Kedua, produksi bahan kimia menghasilkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan. Di masa depan, harapannya dapat menjamin produk dengan evaluasi berkala, melakukan trial hingga didapatkan produk dengan kualitas terbaik, pembangunan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Harapan industri tahun 2050 dalam segi lingkungan. Seperti yang sudah disinggung oleh Ihsan dan Adrian mengenai produksi yang ramah lingkungan serta pengolahan limbah yang baik, limbah juga harus dipikirkan dengan matang untuk jangka ke depannya. Limbah juga salah satu permasalahan yang cukup besar di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia. Jumlah limbah akan mengalami peningkatan seiring berkembangnya zaman. Jadi tidak hanya dengan pertumbuhan ekonomi saja, harapan kami untuk industri di tahun 2050 adalah mengenai pengolahan limbah yang baik. Limbah itu sendiri didefinisikan sebagai sisa atau buangan yang berasal dari suatu kegiatan industri. Jenisnya seperti yang pada gambar, terdapat gas, padat, dan juga cair. Ada juga limbah B3. Dan juga limbah B3. Itu dengan pengolahan limbah yang baik, kita juga dapat mengurangi sampah dengan menerapkan ekonomi zero waste dan teknologi ramah lingkungan. Contohnya seperti tahun sekarang membuang limbah dengan diolah seadanya. Mungkin memang tidak semuanya
perusahaan atau industri mengolah limbah seadanya. Mungkin beberapa perusahaan sudah menerapkan teknologi yang canggih untuk mengolah limbah. Diharapkan pada masa depan yaitu adanya pengurangan limbah, lalu mengolah limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat, dan juga membuat produk ramah lingkungan. Contohnya seperti yang tadi disinggung Kang Ihsan mengenai pembuatan distribusi mobil dengan produk ramah lingkungan. Nah, di sini kita juga bisa memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan, contohnya seperti sedotan yang ramah lingkungan, sabun yang ramah lingkungan, organik, dan juga pengurangan sumber daya alam, yaitu kita bisa memanfaatkan sumber dari matahari, angin, jadi tidak hanya mengandalkan seperti listrik dan sebagainya. Jadi kita juga harus mengurangi energi. Ekonomi zero waste, kita juga dapat menerapkan ekonomi melingkar di sini atau circular ekonomi. Circular ekonomi ini adalah sebuah konsep ekonomi dalam lingkungan tertutup di mana kita berusaha untuk menggunakan sumber daya, bahan baku maupun produk jadi yang bisa dipakai untuk selama mungkin dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin. Prinsip konsepnya yaitu adalah 5R dari circular ekonomi ini, yaitu yang pertama kita contoh industri pakaian. Di sini ada di desain, yaitu kita melakukan desain terhadap pakaian yang akan diproduksi. Sepertinya sebelumnya yaitu kita memotong kain. Proses pemotongan kala yang memungkinkan kain lebih sedikit terbuang. Di sini kita menerapkan prinsip trade reduce. Dengan begitu pemakaian bahan baku benang atau kapas bisa jauh lebih hemat untuk hasil yang sama. Selanjutnya, saat pakaian itu sudah rusak atau sudah dipakai, kita bisa menjahit kembali menjadi produk yang sama, lalu dipakai dan dijual sebagai pakaian bekas layak pakai sehingga tidak berakhir menjadi sampah. Ini adalah prinsip repair. Selanjutnya ada prinsip reuse. Di sini ketika pakaian sudah sulit untuk diperbaiki, kainnya dipakai lagi untuk fungsi yang lain. Misalnya dipakai sebagai lap, lalu juga jika sudah tidak cukup bersih bisa dipakai sebagai lapel. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip recovery. Seandainya pun kain kurang cocok untuk dijadikan sebagai lap, masih bisa dilakukan proses pengolahan kembali, yaitu kita potong menjadi kain perca, misalnya untuk pembuatan beberapa barang, bantal, ataupun tas. Nah, selanjutnya prinsip yang terakhir adalah recycle, yaitu misalkan kondisi kainnya udah nggak layak pakai lagi, kita bisa daur ulang untuk pupuk kompos, yaitu contoh dari pakaian bahan organik, bahannya itu kayak seperti katun, tencel, dan sebagainya. Nah, manfaat dari circular ekonomi ini juga yaitu memanfaatkan di bidang ekonomi. Misalkan kita pakai circular ekonomi ini lebih fokus pada efisiensi penggunaan produk yang lebih terencana dan tahan lama. Jadi menghindari pemborosan bersumber daya yang akan menurunkan biaya produksi lagi. Jadi manfaat dari pengolahan limbah juga akan bermanfaat bagi keuntungan industri itu sendiri. Ya. Selain dari manfaat dalam bidang ekonomi, kita juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, yaitu jika kita menerapkan circular ekonomi, jadi kita juga tidak akan merasa bersalah untuk jangka ke depannya ketika kita membuang limbah yang begitu banyak. Jadi penerapan circular ekonomi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Kesimpulan dari harapan kita adalah
tidak hanya berkembang dalam segi ekonomi, harapan industri tahun 2050 adalah menciptakan industri yang lebih baik, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.